Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. Per hari ini seperti biasa saya akan membahas atau mengupdate pergerakan harga Bitcoin, yang dimana pergerakan harga Bitcoin per hari ini sudah mengalami kenaikan sekitaran 0,48%an ya, untuk Bitcoin itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari posisi keseluruhan cryptocurrency ya, top 10 cryptocurrency ya, lumayan untuk per hari ini mengalami kenaikan atau penghijauan ya. Karena kalau misalnya kita melihat dari posisi market cap keseluruhan, per hari ini mengalami kenaikan sekitaran 0,51%an, yang dimana market capnya berada di kisaran 811,79 miliar dolar. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi top 10 cryptocurrency sudah mengalami penghijauan lah ya, tapi masih ada beberapa yang masih mengalami merah ya, atau si posisi marketnya masih merah, yaitu berada di Matic mengalami penurunan sekitar 0,51%, untuk untuk Cardano mengalami penurunan sekitaran 2,62%, untuk Dogecoin mengalami penurunan sekitaran 4,16%, dan sisanya mengalami penghijauan teman-teman, seperti itu ya. Kita langsung masuk aja ke updatean kripto hari ini. Oke, per hari ini posisi market kripto ya, per hari ini posisi market kripto pas tadi jam 7 ya, jam 7 pas posisi closing market daily, yang dimana posisi market kripto tiba-tiba langsung pumping signifikan, yang dimana posisinya dari 16.400 mengalami kenaikan sampai 16.800-an. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi ranging yang sekarang, posisinya sebenarnya sudah berada atau mendekati dengan area posisi demand time frame 4 jam teman-teman ya. Posisinya sudah berada di posisi demand time frame 4 jam, dimana posisi ini pernah menjadi area pantulan untuk Bitcoin yang lumayan cukup signifikan juga ya. Posisinya lumayan signifikan di posisi 16.300 sampai 16.000-an ya. 16.000-an itu si posisinya adalah posisi area demand terakhir untuk Bitcoin sekarang ya. Makanya si posisi market ya, ketika dia menyentuh kisaran 16.200, posisinya langsung bouncing signifikan. Nah, kemungkinan untuk posisi Bitcoin sekarang akan ada kenaikan terlebih dahulu, karena kita ngelihat posisi area ini itu adalah posisi area demand fresh ya, atau posisi demand yang belum sama sekali tersentuh ya, yang belum sama sekali kemitigasi yang biasa saya sebut. Nah, per hari ini si posisi marketnya ya, atau si posisi area demand fresh ini berhasil untuk disentuh dan tiba-tiba langsung mengalami bouncing signifikan. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi respon para buyer di posisi area 16.200, ada kemungkinan di sini akan ada kenaikan dulu sampai ya setidaknya 16.300-an sampai 17.300 sampai 17.500-an. Tapi sebelum kita masuk atau sebelum kita mengidentifikasi apakah dia akan naik langsung ke area 17.300 atau 17.500, alangkah baiknya kita mencari ya, atau menemukan yang namanya setup yang bagus ya, untuk kita masuk ke market teman-teman. Karena kalau misalnya kita langsung main masuk saja di posisi yang sekarang, sebenarnya belum dapat konfirmasi yang enak buat kita ngambil posisi long gitu. Jadi kalau misalnya di sini kalian atau teman-teman mau ngambil posisi long, saya rekomendasikan teman-teman tunggu dulu setup yang bagus ya, yang dikasih oleh market, baru kita mulai masuk ya. Setidaknya ada dulu mitigasi ya, dia turun kembali ke area kisaran 16.300 sampai 16.500, dan tidak bisa lebih rendah dari lower low yang 16.200-an, baru kita bisa mengambil posisi long seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi untuk sekarang mendingan kita wait and see terlebih dahulu, karena kalau misalnya kita ngelihat juga di sini sudah ada yang namanya BOS, break market structure, atau continuation, penerusan arah tren ke area bawah. Jadi mendingan teman-teman menunggu dulu konfirmasi yang enak buat kita ngambil posisi long, baru kita setup di posisi area itu gitu. Karena kalau misalnya kita ngelihat juga di posisi ini belum terjadi yang namanya change of character ya,
belum terjadi penembusan, si posisinya belum ada penembusan di area posisi ini. Oh, ternyata udah ada ya. Ternyata udah ada, meskipun di posisi ini dia weak ya, si posisi breaknya itu dengan weak saja. Di sini bisa menjadi konfirmasi bahwasanya si posisi market sudah change of karakter. Jadi sudah akan menjadi reversal di posisi area range ini. Cuman untuk mengambil itu terlalu cepat ya, terlalu cepat untuk kita ngambil posisi long di posisi ini. Alangkah baiknya kita menunggu terlebih dahulu dia testing kembali ke posisi area range bawah di sini, karena sudah bisa dipastikan banyak para whale atau para retail juga yang mengambil posisi open order long di posisi area range ini. Jadi mendingan kita antri di posisi area range ini baru kita mulai masuk, dan target take profitnya sampai ke 17.300 atau sampai ke 17.500an. Ini untuk skenario yang pertama. Untuk skenario yang keduanya, kalau misalkan si posisinya tiba-tiba berhasil break atau break lagi posisi area lower low yang bawah sini ya, berarti kita bakalan melihat posisi harga Bitcoin akan jatuh sampai ke 15.600an. Itu ya, karena posisi ini adalah posisi area demand terakhir. Kalau misalkan ini demand terakhir ini dia bakalan ditembus ya atau menembus, kita bakalan melihat posisi harga Bitcoin jatuh sampai ke 13.900an. 13.900 atau 14.000 ya. Jadi ini untuk terdekatnya terlebih dahulu, dan di nextnya akan saya update kembali teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman juga ketika posisi kondisinya sedang seperti ini, mendingan kita wait and see terlebih dahulu ya, atau kita nunggu dulu konfirmasi open posisi long yang bagus baru kita mulai masuk ke market, seperti itu. Ini kalau misalnya kita ngelihat dari posisi Bitcoin, coba kita ngelihat dari posisi yang lain ya, yaitu USDT dominance. Yap, posisi USDT dominance si posisinya sudah berhasil break kisaran 8,32%an, yang dimana sekarang dia sedang menyentuh atau sedang testing ke area kisaran 8,82%an, yang dimana posisi ini pernah menjadi posisi area tertingginya waktu bulan November ya, 22 November ya sampai 21 November 2022, dan sekarang mulai kesentuh lagi kisaran 19 Desemberan. Itu yang dimana posisinya berarti di area sini bisa menjadi posisi area order block sell untuk USDT dominance gitu. Akan ada testing kemungkinan menurut saya dan opini saya, sekarang posisinya akan ada penurunan terlebih dahulu dari USDT dominance ya. Setidaknya dia turun dulu sampai ke sini teman-teman, mencoba untuk retest terlebih dahulu area posisi resisten yang ini ya, karena si posisinya pernah dua kali menjadi posisi double top tapi akhirnya terbreak juga, yang dimana berarti di area sini menjadi area flip untuk Bitcoin menjadi area flip untuk USDT dominance. Berarti sekarang posisinya ada kemungkinan si posisinya retest dulu, dia retest baru dia akan mencoba untuk retest kembali kisaran 9,30%an gitu ya, asalkan ya tadi si posisinya harus bisa menyentuh atau harus bisa break terlebih dahulu kisaran 8,86%, baru dia bisa menyentuh kisaran 9,30%an gitu ya. Karena dari USDT dominance juga kita belum melihat posisinya berhasil break area kisaran 8,86%an ya. Jadi untuk sekarang posisinya akan ada kenaikan terlebih dahulu untuk Bitcoin teman-teman ya, akan ada kenaikan dulu untuk Bitcoin dan koreksi untuk USDT dominance, seperti itu. Jadi untuk update hari ini tentang Bitcoin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi tetap tetap berhati-hati ketika kita masuk atau sedang dalam posisi kondisi market yang seperti ini, jangan terlalu gegabah untuk masuk ya. Jadi tetap kita harus menunggu konfirmasi untuk mengambil konfirmasi long. Itu saja mungkin untuk updatean hari ini. Saya Chandra pamit dari Crypto Newbie Analyst. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.